Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Ustazah Yulia akan membantu kalian untuk belajar di mata pelajaran PPKN di tema 5. Tolong kalian dengarkan dengan baik-baik penjelasan dari Ustazah ya. Nah anak-anak, pada bulan November ini ada tanggal yang sangat penting yang perlu kamu tahu. Tanggal berapakah itu? Iya, bagus sekali. Tanggal 10 November. Di tanggal 10 November kita memperingati hari apa? Ya, tepat sekali. Tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, hari ini Ustazah ucapkan Selamat Hari Pahlawan di 10 November tahun 2020 buat kita semuanya. Buat pejuang-pejuang yang ada di dalam kehidupan. Selamat Hari Pahlawan. Seperti yang kita ketahui, perjuangan kemerdekaan Indonesia ditempuh dengan darah dan keringat dari pejuang-pejuang kita, yaitu pahlawan nasional dari Indonesia. Maka dari itu, pada materi ini kita akan belajar tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Yang kedua, sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Yang ketiga, sikap tentang kepahlawanan. Keempat, sikap ke tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Yang kelima, sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Keenam, penerapan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Ketujuh, sikap-sikap yang sesuai dengan pengalaman sila Pancasila. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah anak-anak, di sana gambar apa yang bisa kamu lihat? Bagus sekali. Iya, itu adalah gambar kepala banteng. Nah, jika ini gambar kepala banteng, kalau kamu menghubungkannya dengan sila yang ada di dalam Pancasila, maka ini berhubungan dengan sila keberapa? Iya, bagus sekali. Ini berhubungan dengan sila keempat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dilambangkan atau disimpulkan dengan kepala banteng bukan berarti tanpa makna, namun itu dikarenakan binatang banteng atau yang nama latinnya Bos javanicus atau lembu liar itu merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia yang melakukan musyawarah untuk memutuskan suatu keputusan bersama. Cetusan ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno, yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama, gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Contoh sikap sehari-hari yang bisa mencerminkan sila keempat dari Pancasila seperti yang kamu perhatikan di gambar. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak atau keinginan kita kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain yang berbeda. Dan yang terakhir, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Dari sikap sehari-hari tadi, maka sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila, yaitu yang pertama, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas jika itu ada di kelas kita. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Yang ketiga, mentaati peraturan di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Yang keempat, lapang dada atau menerima kritik dan saran yang diberikan orang lain. Yang terakhir, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi atau musyawarah, serta memutuskan sesuatu secara demokratis.
Sikap yang tidak sesuai dengan makna sila keempat Pancasila yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas jika itu di dalam kelas. Yang kedua, saat jadi seorang pemimpin, dia suka memutuskan sesuatunya dengan keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat dari orang lain. Yang ketiga, dia suka memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Keempat, dia juga suka melanggar peraturan yang telah disepakati dan dibuat bersama. Dan yang terakhir, dia suka menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan suka sekali tidak sopan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda. Serta dia suka tidak mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Dari contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat, kita bisa menyimpulkan ada beberapa sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh, yaitu yang pertama, jujur dan tekun, di mana jika di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari seperti tidak menyontek dan berkata benar. Kemudian yang kedua, cinta tanah air. Contohnya, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, pantang menyerah dan disiplin. Pantang menyerah itu artinya dia tidak mudah putus asa. Contohnya, disiplin mentaati peraturan dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Yang keempat, rela berkorban, di mana contohnya adalah menolong dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, kerja keras. Contohnya mengerjakan tugas dengan semangat dan sepenuh hati. Nah, anak-anak, pada slide ini kira-kira gambar apakah di samping dan lambang apakah itu? Bagus sekali. Ya, itu adalah gambar dari padi dan kapas. Nah, kalau ini dihubungkan dengan Pancasila, maka gambar padi dan kapas itu mewakili dari simbol sila kelima. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilambangkan atau disimbolkan dengan padi dan kapas memiliki makna karena padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Yaitu pangan dan sandang, di mana padi itu menggambarkan kebutuhan dasar dari pangan atau kebutuhan pokok, yaitu makanan manusia. Kemudian kapas sebagai bahan baku pembuatan pakaian, di mana itu masuk ke dalam sandang. Nah, sila ini bermakna kita harus berperilaku adil, selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dan sikap yang sesuai dengan sila kelima, yaitu yang pertama adil terhadap semua orang, yang kedua membantu orang lain yang sedang kesusahan, yang ketiga menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, yang keempat mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan yang terakhir bergotong royong demi kepentingan bersama. Sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dan sesuai dengan sila kelima, yaitu yang pertama bekerja keras demi meraih kemerdekaan, yang kedua menjunjung tinggi dan berjuang demi keadilan, yang ketiga selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keempat berjuang membantu rakyat yang dijajah, dan yang kelima bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yang dilambangkan dengan bintang, pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Contohnya, yang pertama, taat menjalankan ibadah, yang kedua, menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Sila kedua yang dilambangkan dengan rantai, pedoman berperilaku terhadap sesama manusia. Contohnya yang pertama, memiliki sikap tenggang rasa, yang kedua menghormati hak-hak orang lain. Sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin, pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Contohnya yang pertama, menghargai produk buatan bangsa sendiri termasuk budaya sendiri. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng, pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.
Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Yang kedua, mengembangkan sikap demokrasi. Sila kelima, pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang, di mana disimbolkan dengan padi dan kapas. Contohnya, yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, membantu korban bencana alam. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ustazah tadi tentang sikap-sikap kepahlawanan, silahkan kalian memulai untuk mengerjakan tugas di latihan soal tema 5, tes tertulis subtema 1 muatan PKN halaman 92. Kemudian yang kedua, tes tertulis subtema 2 muatan PKN halaman 116. Dan yang ketiga, tes tertulis subtema 3 muatan PKN halaman 138. Baiklah Nana, terima kasih. Sekian penjelasan Ustazah tentang materi PKN yang menceritakan tentang sikap-sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila-sila di dalam Pancasila. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.